Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Selamat hari Minggu, Kak. Oke, sudah siap? Kita mau ibadah sekolah minggu di minggu pertama bulan Juli. Oke? Sudah siap semuanya? Alkitabnya, bukunya, alat tulis buat adik-adik Pratama dan Madya? Oke, kalau sudah siap, kita akan tenang sebentar, kita akan melakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik, kita mau berdoa untuk membuka kebaktian kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kakaknya diikutin ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kalau pada pagi hari ini Pada hari ini kami boleh kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. mengikuti kebaktian sekolah minggu. Walaupun kami Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing. masih di rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam ibadah ini Tuhan. Sertai kami dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Taat. T-A-A-T, Taat. Ingat ya gerakannya? Yuk kita sama-sama. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Taat kepada Tuhanku.
Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Sekarang persiapkan persembahan kita. Oke, kita akan bernyanyi Bawalah Persembahanmu. Yuk. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Jesit. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan buat kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu melalui persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, biar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Makasih Kak Jesit. Oke Sama-sama, adik-adik, Kak. kita akan bersiap untuk mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Evi. Kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Tahu ya? Yuk kita mulai. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi waktu dan saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Tiba saatnya bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik sama-sama kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan dari perjanjian lama. Ya, kita buka 1 Samuel 16 ayat 18 sampai 20. 1 Samuel 16 ayat 18 sampai 20. Kak Evi akan membacakan. Adik-adik semua ikut di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara,
elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuat roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan anak Daud anaknya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Hari ini Kak Evi mau bertanya dulu. Ya, siapa yang Tuhan kasih talenta pintar bermain musik? Ada? Ada ya, anak-anak sekolah minggu kita sudah ada yang melayani main piano, mengiringi menyanyi. Sudah ada grup Lewi ya, itu namanya Kak ya, grup Lewi yang pintar main biola ya. Adik-adik Tuhan kasih talenta bernyanyi, Tuhan kasih talenta menari, makanya Natal minggu kan adik-adik selalu tampil dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi adik-adik. Nah, hari ini adik kita mau belajar seorang tokoh. Ya, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi pasti adik-adik sudah bisa menebak siapa tokoh itu. Siapa? Ayo, siapa? Iya betul, dia bernama Daud. Ya, dia bernama Daud. Daud Tuhan beri talenta kepada dia, dia pintar bermain alat musik. Musik apa adik-adik? Kecapi. Dia pintar bermain kecapi. Dia pintar memainkan alat musik kecapi ya. Senang dong ya kalau kita punya talenta bisa kita gunakan, menghibur diri, menghibur orang lain, memuji Tuhan ya. Nah, hari ini kita melihat ada seorang bernama Saul ya. Sebelumnya kalau adik-adik nanti membaca mulai dari pasal 16 ayat 1 sampai selanjutnya nanti kalau adik-adik membaca baca Alkitab di rumah ya. Nah, ya. Kalau kita nanti melihat ada seorang bernama Saul. Saul ini sering dihinggapi oleh roh jahat katanya. Ya, Saul mau dihinggapi roh jahat. Dan hanya Daud yang bisa menenangkan dia dengan permainan kecapinya. Jadi kalau Saul sudah dihinggapi roh jahat, Daud akan memainkan kecapinya, maka Saul akan merasa nyaman, Saul akan merasa tenang, dia akan merasa damai. Begitu terus, dan begitu terus adik-adik. Nah, ketika Saul sudah mulai lagi dihinggapi roh jahat, Daud akan memainkan kecapinya dan Saul merasa tenang kembali. Ya, adik-adik, ada beberapa pesan Tuhan, ya, pesan firman Tuhan untuk kita hari ini dari ayat-ayat yang sudah Kak Evi bacakan tadi ya. Dikatakan siapa Daud itu sehingga dia bisa menenangkan hati Saul. Siapa Daud itu sehingga dia bisa menimbulkan kedamaian di hati Saul. Siapa Daud sehingga dia menimbulkan kenyamanan di hati Saul ya. Tadi dikatakan orang suruhan Saul itu kenal sama Daud. Siapa Daud? Dikatakan Daud itu anak, siapa nama bapaknya? Ayo. Siapa nama bapak Daud? Isai namanya. Jadi Daud adalah anak Isai ya. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia seorang prajurit. Dia seorang yang pandai bicara. Elok perawakannya, ganteng ya. Karena Daud seorang laki-laki, dia ganteng. Dan dikatakan yang lebih utama lagi, Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai Daud ya. Tapi kalau kita melihat nanti ada di ayat-ayat lain menjelaskan Daud itu badannya kemerah-merahan, masih imut, masih sangat muda. Ya, masih sangat muda tapi Tuhan pilih Daud. Masih ada kakak-kakaknya sebenarnya, masih banyak abang-abangnya, tapi Tuhan mau memilih Daud. Tuhan mau memakai Daud. Apa artinya adik-adik? Artinya adalah kalau Tuhan mau memakai seseorang, ya, kalau Tuhan mau memakai seseorang untuk melayani dia, untuk menyertakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak mau pandang muka. Mau dia muda, mau dia masih belia, mau dia masih seperti terlalu muda lah umurnya, Tuhan tidak pandang.
Kalau Tuhan sudah pakai, Tuhan pasti memakainya. Ya. Jadi adik-adik jangan pernah memiliki alasan, aku masih muda, belum bisa melayani Tuhan. Aku masih terlalu kecil, belum bisa melayani Tuhan. Adik-adik pasti bisa. Ya, pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan. Apa yang bisa kamu kerjakan dalam pelayanan? Enggak, mungkin tidak berkhotbah atau bercerita seperti kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak abang sekolah minggu mungkin tidak. Tapi banyak pelayanan-pelayanan yang bisa adik-adik berikan. Di rumah, di keluarga, di gereja. Ya, di gereja anak sekolah minggu juga bisa melayani. Apa pelayanannya? Contoh kalau adik-adik melihat kursi-kursi berantakan di sekolah minggu nanti kalau sudah ibadah di gereja bisa dikerjakan. Apalagi banyak adik-adik. Itu yang pertama ya. Kalau Tuhan sudah mau memakai seseorang, siapa saja, bagaimanapun keadaannya, Tuhan akan memakai. Ya. Yang kedua adik-adik, yang kedua, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, dalam diri kita, ketika Tuhan mempercayakan talenta-talenta dalam diri kita, ya, suara yang bagus, kepintaran, keahlian main musik dan lain-lain, gunakanlah itu berkat di bagi orang lain, terutama untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Daud punya talenta bermain kecapi. Dia pergunakan untuk menghibur Saul dalam kesedihannya, dalam keadaannya yang dirasuki roh jahat dikatakan Alkitab tadi ya. Daud menggunakan talentanya bermain kecapi untuk memberikan rasa tenang kepada Saul. Daud menggunakan talentanya bermain kecapi memberikan rasa aman dalam diri Saul. Nah adik-adik, kalau Tuhan sudah kasih talenta, yuk kita pakai talenta kita untuk kemuliaan Tuhan ya. Yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Kita pakai talenta kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan masih akan menambah-nambahkan lagi talenta-talenta yang lain. Untuk adik-adik, untuk kita. Ya, ingatkan perumpamaan tentang kita, 10 talenta, ada yang 5 talenta. Ketika talenta-talenta itu dipergunakan dengan baik, Tuhan tambah-tambahkan. Mau adik? Mau kan? Yang sudah punya talenta satu main alat musik, contoh sudah main piano, lagi talenta yang lain, perlengkapi lagi yang lain. Supaya kita semakin memberkati banyak orang. Semakin memuliakan Tuhan. Dengan talenta-talenta itu, sekeliling kita diberkat, nama Tuhan dimuliakan. Begitu ya adik-adik. Jadi kalau punya talenta, jangan malu-malu ya. Pergunakan. Katakan Tuhan aku mau melayanimu dengan talentaku. Tuhan aku mau melayanimu dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan pasti perlengkapi. Tuhan pasti senang dengan anak-anak yang mau mempergunakan talentanya untuk melayani Tuhan. Ya adik-adik, jadi mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Cuma 2 poin adik-adik. Tadi kan Kak Yana sudah bilang siapkan tuh buku-buku untuk Pratama dan Madya ya Kak ya. Siapkan catatannya. Jadi udah bisa dicatat 2 poin hari ini kita belajar ya. Yang pertama Kakak ingatkan lagi, kalau Tuhan sudah mau pakai, tidak pandang usia, tidak pandang kecil besar, Tuhan akan memakai dan memperlengkapi. Yang kedua, ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita, mari kita gunakan talenta kita memberkati banyak orang, mendatangkan damai, sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya hidup kita ini bermanfaat, supaya hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama kita. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu firman Tuhan yang begitu singkat kami pelajari hari ini. Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu Tuhan mengajar kami agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kak Evi undang semuanya bangkit berdiri. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk adik-adik, kita bersatu teduh. Baik adik-adik, ibadah kita selesai. Terima kasih Kak Evi untuk cerita yang sangat baik. Ingat adik-adik, kita harus menggunakan talenta yang sudah Tuhan kasih ya. Oke, tetap stay at home. Kalau keluar rumah dengan terpaksa, tetap pakai masker. Jangan lupa kita ketemu minggu depan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Bye.